Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas proyek mengenai sistem informasi e-commerce outfit wanita berbasis web yang beranggotakan Keila Salwa Putri Denila, Hasna Tausiko Fitriah, Arifani Fandlika Novarian, dan Abdul Arif. Langsung saja, kita akan membahas latar belakang yang akan dibahas dan dijelaskan oleh Arifani. Latar belakang diawali dengan ide dan masalah yang salah satu anggota kami alami. Dia mempunyai sebuah usaha kecil yang diperjualbelikan secara manual. Di sana penjualan kurang efektif dan promosi pun kurang produktif. Walaupun sekarang ini banyak sekali all shop dan e-commerce, tetapi masih ada saja yang memperjualbelikan barang dagangannya secara manual, dan itu menurut kami tidak efektif. Termasuk usaha salah satu anggota kami. Dia sangat meresahkan tidak efektifnya berjualan dengan secara manual, membroadcast, promosi, dan lain-lain. Sangat memakan waktu. Dan juga kami tahu bahwa sekarang ini banyak sekali e-commerce, tetapi kami ingin membuat atau menciptakan suatu aplikasi penjualan online dengan hasil karya kami. Poin kedua, tujuan dan manfaat. Tujuan. Diharapkan dengan adanya aplikasi penjualan online ini membantu mengefektifkan waktu untuk belanja tanpa harus memakan waktu keluar rumah. Dengan maraknya wabah virus corona saat ini, diharapkan bisa membantu untuk mengurangi jumlah orang yang keluar untuk berbelanja, terutama untuk para wanita, dan diharapkan aplikasi ini bisa berkembang walaupun perlahan sedikit demi sedikit. B. Manfaat. Untuk penulis. Pertama, lebih bisa menyusun struktur project yang diaplikasikan ke dalam Microsoft Word. Kedua, belajar untuk bisa lebih mahir merangkai kata-kata. Ketiga, belajar untuk lebih bisa membuat program atau coding. B. Untuk pembaca. Yang pertama, diharapkan untuk membantu untuk menjadi referensi pembuat aplikasi penjualan online berbasis web. Kedua, bisa membantu memberi contoh include apa saja yang diperlukan untuk pembuatan makalah web programming. 3. Poin ketiga, ruang lingkup. Untuk semua wanita, terutama dikhususkan untuk para remaja dan wanita dewasa, tersebar di seluruh Indonesia dengan mendapatkan ongkos kirim yang gratis karena outfit wanita mempunyai ekspedisi khusus. Selanjutnya adalah analisa kasus. Di sini ada entity relationship diagram yang akan dijelaskan oleh Keila. Di sini ada tabel transaksi sebagai tabel pusatnya atau tabel masternya. Transaksi kepada tabel member mempunyai kardinalitas many to many. Di sini di ID transaksi terdapat field ID transaksi sebagai primary key, kode barang sebagai foreign key, ID member sebagai foreign key, ID admin sebagai foreign key, total bayar, quantity, opsi bayar, ongkir, dan tanggal pesan. Kalau di tabel member, di sini ada ID member sebagai primary key, username, password, nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon, dan Gmail. Lalu di sini ada tabel member ke tabel barang mempunyai kardinalitas one to many. Di tabel barang mempunyai field kode barang sebagai primary key, ID admin sebagai foreign key, ID member sebagai foreign key, nama barang, harga, stok, foto, deskripsi, dan kategori. Lalu tabel barang ke tabel admin mempunyai kardinalitas one to many. Di tabel admin
ID admin adalah sebagai primary key, username, dan password. Lalu tabel admin ke tabel transaksi mempunyai kardinalitas one to many. Di sini karena tabel transaksi dan tabel member adalah one to many, menghasilkan detail transaksi yang mempunyai kardinalitas one to many antara tabel transaksi dan detail transaksi. Di detail transaksi mempunyai field ID transaksi sebagai foreign key, kode barang sebagai foreign key, ID member sebagai foreign key, harga, quantity, dan subtotal. Lalu selanjutnya ada struktur navigasi. Bagian admin akan dijelaskan oleh Arifani. Struktur navigasi. Yang pertama admin, login, dashboard, data barang, data transaksi, dan logout. Dari dashboard bisa melihat jumlah member baru, jumlah riwayat transaksi, data barang, bisa melakukan tambah data, edit data, hapus data, data transaksi, mengubah status kirim. Untuk user, registrasi, login, indeks. Selanjutnya kategori baju. Dari kategori baju bisa melihat detail baju, keranjang, riwayat transaksi, status pengiriman, checkout, atur quantity, metode pembayaran, lalu logout. Lalu selanjutnya ada testing program atau black box testing akan dijelaskan oleh Hasna. Testing program atau black box testing. Skenario pengujian yang pertama, username, ID, dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Test case-nya, user ID kosong, passwordnya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak dan akses user dan menampilkan user ID dan password tidak dikenal. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Skenario pengujian yang kedua, mengetikkan username ID dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Test case-nya, user ID 1001, passwordnya kosong. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses user dan menampilkan user dan password tidak dikenal. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Skenario pengujian yang ketiga, user ID tidak diisi atau kosong dan password diisi, kemudian klik tombol login. Test case-nya, user ID kosong, passwordnya 19980331. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses user dan menampilkan user dan password tidak dikenal. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Skenario pengujian yang keempat, mengetikkan salah satu kondisi salah pada server ID atau password, kemudian klik login. Test case-nya, user ID 1001 benar, passwordnya 19980331 benar. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses user dan menampilkan user dan password tidak dikenal. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Skenario pengujian yang kelima, mengetikkan username ID dan password dengan data yang benar, kemudian klik tombol login. User ID 1001 benar, passwordnya 19980331 benar. Hasil yang diharapkan, sistem menerima akses, login, dan kemudian langsung menampilkan menu utama. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Skenario pengujian yang keenam, view barang tiap kategori. Test case-nya diklik. Hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan view. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Skenario pengujian yang ke-7, ingin melihat satu detail barang. Test case-nya diklik detail barang. Lalu hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan view detail barang. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Skenario pengujian yang ke-8, user mengklik keranjang untuk transaksi, test case-nya diklik keranjang. Hasil yang diharapkan, sistem akan menambahkan data dalam view checkout. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Skenario pengujian yang ke-9, view melanjutkan transaksi, memilih continue. Test case-nya continue atau lanjut dari checkout.
hasil yang diharapkan, sistem akan menampilkan form transaksi, hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Skenario pengujian yang ke-10, memilih salah satu metode pembayaran. Test case-nya, lanjutan dari form transaksi, hasil yang diharapkan, sistem menampilkan virtual account, hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Skenario pengujian yang ke-11, user ingin mencetak PDF. Test case-nya cetak, hasil yang diharapkan, sistem menampilkan virtual account, hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Skenario pengujian yang ke-12, user ingin melihat status pengiriman barang. Diklik riwayat transaksi. Test case-nya, klik riwayat transaksi, hasil yang diharapkan, sistem menampilkan data transaksi member, status pengiriman sudah diverifikasi atau belum. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Skenario pengujian ke-13, user ingin keluar dari akun atau aplikasi Outfit Wanita. Test case-nya, klik logout, hasil yang diharapkan, sistem akan meredirect, hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya valid. Dan yang terakhir penutup, kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Arif. Oke, kesimpulan. Jadi untuk proyek di sini yaitu aplikasi Outfit Wanita berbasis web dibuat untuk memenuhi tugas beberapa mata kuliah yang mewajibkan membuat sebuah aplikasi. Dan juga aplikasi ini dibuat untuk membantu para wanita yang kesulitan untuk berbelanja keluar rumah dengan mendapatkan harga yang relatif murah dan ongkos kirim yang gratis. Saran, dilakukannya pemeliharaan setiap saat dan pembaharuan terus untuk menunjang aplikasi yang user friendly. Carilah lebih banyak masalah yang terjadi di dunia nyata, kekurangan dari aplikasi yang sudah ada. Sesama anggota harus solid, saling membantu dan bekerja sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk bagian slide PPT sudah selesai, dan berikutnya adalah demo program. Lalu selanjutnya, kelompok 1 akan menjelaskan mengenai demo program project. Ini adalah tampilan awal untuk project Outfit Wanita dengan URL localhost Outfit Wanita dengan controller login. Di sini kita akan menjelaskan yang pertama adalah hak akses di admin. Masukkan username dan password. Ini adalah tampilan atau dashboard awal untuk admin. Di sini ada tambah data barang, lalu di sini ada riwayat transaksi, sudah tercatat ada 3 data, dan di sini ada data member baru. Di sini ada 9 member baru yang sudah terdata. Di sini ada more info, adalah untuk langsung kita mengcrude data barang, tapi menurut kategori. Ini misalnya kita langsung saja menambahkan barang atau menginput barang. Baju bagus dengan foto. Harganya 50.000 dengan stok 100, kategori baju dan kemeja, deskripsi, bahan distro, warna sesuai gambar. Lalu kita simpan. Dengan otomatis kita langsung tertuju ke daftar data barang menurut kategori, yaitu baju yang tadi sudah tertambah. Untuk penambahan yang tadi ini, jika kita memilih kategori yang lain, misalnya cadar
dengan fotonya ini, harganya 65.000 dengan stok 100. Kategorinya di sini kita membeli cadar bahan adem. Simpan. Kita akan tertuju langsung ke controller barang dengan kategori cadar. Yang tadi sudah tersimpan. Lalu di sini misalnya kita ingin menghapus data yang pertama. Di sini ada trigger. Anda yakin hapus? Oke. Jika ingin mengedit, misalnya kita ingin mengedit ini. Kita ingin merubah fotonya dengan foto yang ini dan merubah harga, misalnya turun harga. Klik simpan. Yang tadi sudah terganti, ini harganya tadi dan fotonya. Begitupun dengan kategori yang lainnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas data member. Di sini adalah data-data member yang sudah terregister, mempunyai field ID member, username, nama lengkap, alamat lengkap, Gmail, dan nomor telepon. Di sini alamat lengkapnya harus lengkap, kayak jalan, kelurahan, RT RW, karena untuk data pengiriman barangnya. Lalu selanjutnya kita akan membahas riwayat transaksi. Di sini terdapat riwayat transaksi dengan mempunyai field nomor dengan auto increment, terus kode pembayaran, nama lengkap, alamat lengkap, Gmail, nomor telepon, metode, total, dan keterangan. Keterangan di sini adalah ada button detail dan button konfirmasi. Jika button detail, ini adalah data-data yang sudah dipilih oleh member, data-data yang sudah dibeli oleh member. Lalu kita kembali. Di sini admin mempunyai hak akses jika misalnya member sudah mengirimkan struk pembayarannya, admin bisa memberikan status kirim kepada member, dan nanti di view member atau di view user statusnya sudah terkirim atau sedang dikirim. Yaitulah untuk hak akses admin. Lalu kita log out. Di sini ada button register untuk meregister dengan hak akses member. Di sini ada nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon yang aktif, Gmail, username, dan password. Kita bisa submit. Setelah submit, kita bakal diarahkan langsung ke login. Kita coba ya. Gmailnya, username-nya, passwordnya. Setelah dirasa berhasil, akan langsung diarahkan ke login. Di sini misalnya kita ingin memasuki dengan username Amelia. Di sini hak aksesnya user. Ini adalah tampilan awal untuk user.
Di sini ada outfit wanita, beautiful, bla bla bla. Di sini ada logo, lalu ada untuk logout, reminder, terus nomor telepon untuk mengirim struk pembayaran atau bertanya. Ada nomor telepon atau Gmail. Di sini ada home, lalu woman di sini adalah untuk kategori-kategori. Kategori menurut ciput, hijab, cadar, baju, gamis, kardigan, celana, rok, footwear. Misalnya kita di sini ingin melihat ciput. Nah, di sini ada data daftar-daftar menurut ciput, nama ciput, foto, harga. Lalu di sini ada detailnya. Detail dari fotonya bisa diperbesar. Lalu tanda panah ini adalah untuk detail barang, detail data dari barang tersebut. Ada nama, harga, lalu add to chart itu untuk nanti ke keranjang. Di sini ada product description untuk deskripsi dari si barangnya, bla 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 bla. Di sini untuk melihat stoknya apakah masih tersedia atau belum. Ini untuk ciput dan kita lihat untuk gamis. Di sini pun seperti ada yang tadi. Lalu kita ingin ke keranjang kan? Nah, masuk ke keranjang. Di sini kita bisa melihat kode barang, foto, nama merek, harga persatuan, quantity, ongkirnya 0 atau gratis, dan jumlah. Di sini kita bisa mengatur quantity, misalnya 2, ingin diperbarui. Ini harga satuannya dan ini jumlah dari harga kali quantity. Coba kita update chart. Di sini sudah tertambah 180.000 dikali 2 jadi 360.000. Di sini kita juga bisa misalnya kita nambah lagi untuk barangnya. Cadar. Add to chart. Lalu kita tambah lagi celana. Add to chart. Nah, di sini kita ingin menghapus, misalnya nggak jadi untuk membeli cadar yang ini, kita bisa hapus persatuannya menurut kode barang. Sudah terhapus. Tapi jika kita ingin menghapus semuanya atau ingin mengosongkan keranjang belanjanya, kita bisa kosongkan chart. Di sini ada trigger, Anda yakin mau mengosongkan shopping chartnya? Kita bisa pilih ya. Di sini sudah kosong keranjang belanjaannya. Lalu kita pilih lagi untuk transaksi. Ingin beli ini. Di sini kita check out langsung. Di sini kita bisa memilih metode pembayaran menurut Minimart atau bank. Misalnya kita memilih Minimart, Alfamart. Nah, di sini ada logonya. Di sini ada virtual account-nya. Di sini ada total pembayarannya 33.000. Di sini ada instruksi pembayarannya. Kita ke kasir dulu untuk melakukan pembayaran outfit wanita, lalu berikan uangnya sebesar total pembayaran. Lalu setelah transaksi, struk pembayarannya disimpan atau di-keep untuk transaksi selanjutnya, pembuktian selanjutnya. Lalu selanjutnya pilih. Nah, di sini ada struk pembayarannya. Ada kode transaksi, nama dari si member, tanggal transaksi, metode pembayaran, lalu alamat lengkapnya adalah Jalan Pasar Minggu, Kecamatan bla 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 bla. Terus nomor teleponnya adalah segini. Ongkos kirimnya adalah gratis melalui ekspedisi Outone. Di sini ada detail dari barang-barang yang sudah dipesan oleh si member, yaitu hijab segi 4 pelikatan dengan harga 33.000, jumlah beli totalnya segini. Lalu jika sudah selesai, kita pijit. Nah, untuk step selanjutnya kita bisa melihat reminder di sini.
Nah, reminder di sini adalah menjelaskan mengenai ketentuan untuk outfit wanita. Di sini adalah outfit wanita ada aplikasi web yang mempunyai pabrik sendiri sehingga untuk harganya pun lebih murah. Store Outwon ini pun terdapat di semua provinsi, karena itu ongkos kirimnya pun gratis. Adapun beberapa hal yang perlu diingat. Ongkos kirim gratis. Setelah melakukan pembayaran, menurut metode pembayaran yang telah dipilih, jangan lupa men-screenshot struk pembayaran atau memfotonya, lalu diinformasikan ke admin, bisa melalui SMS atau WhatsApp atau Gmail. Jika ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung hubungi admin selama 24 jam. Barang akan dikirim setelah member mengirimkan bukti pembayaran kepada admin, lalu barang dikirim paling lambat 2 kali 24 jam. Lalu outfit wanita memakai jasa kirim pribadi yaitu Outwon Ekspedisi, maka dari itu ongkos kirimnya gratis. Nah, setelah kita mengirim struk pembayaran atau bertanya-tanya kepada admin, kita bisa melihat riwayat transaksi yang sudah kita lakukan. Di sini ada keterangannya sedang dikemas. Nah, kita itu menunggu status pengiriman dari admin. Di sini pun ada detail yang sudah kita pesan. Nah, itu untuk view user. Kita bisa log out. Lalu di sini kita ingin memberi hak akses yang tadi, member ingin mengirim status pengiriman yaitu dikirim. Nah, di sini kita lihat riwayat transaksi. Kita lihat tadi, jika misalnya Amel itu sudah mengirimkan struk pembayarannya kepada admin melalui WA atau Gmail, kita bisa mengkonfirmasi status pengiriman. Lalu di sini sudah kirim. Kita coba lihat lagi ke view user Amel, login. Di sini sudah mempunyai status sedang dikirim. Nah, itulah untuk demo programnya atau demo projectnya. Lalu selanjutnya kita akan melihat isi dari programnya. Kita open folder, lalu lihat ke AHT Docs dengan nama outfit wanita. Nah, di sini ada, kita mulai dari config. Autoload-nya di sini ada libraries dengan array database, form validation, session, dan pagination. Lalu helper-nya form, URL, HTML, dan file. Lalu autoload modelnya, login model, user model, keranjang model, admin model, barang model, M kategori, dan M pembayaran. Lalu di config-nya, di sini base URL-nya adalah localhost/outfit wanita, index page-nya dihapus, lalu berikutnya ke database. Di sini hostname-nya localhost, username-nya root, database-nya outfit wanita. Lalu kita ke roots. Default controller-nya adalah ke controller login. Lalu kita masuk ke controller, mempunyai file admin web, home, kategori, login, pembayaran, dan shopping. Lalu selanjutnya kita ke model. Terdapat file admin model, barang model,
keranjang model, login model, M kategori, M pembayaran, dan user model. Lalu di sini ada view, ada dua folder. Di view ada dua folder, yaitu folder admin web dan folder home. Admin web ini untuk hak akses admin, terdapat file index sebagai halaman pertamanya, yaitu terus fee detail transaksi, edit barang, kategori, fee member, fee transaksi. Lalu di sini ada di home untuk hak akses user, ada checkout, detail transaksi, index, register, riwayat transaksi, fee Alfamart, fee barang, fee BCA, fee BNI, fee BRI, fee CIMB Niaga, fee detail barang, fee Indomaret, fee login, fee Mandiri, fee Mega, fee pembayaran, lalu fee pemberitahuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai kita menjelaskan mengenai kelompok 1, jelaskan mengenai proyek sistem informasi outfit wanita berbasis web. Maaf bila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.